wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nawaw bihi salafuna sholihun ajarakumullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin ilahil ma'bud wassalatu wassalamu ala sirri ainil wujud wa asli nuri kulli mawjud sayyidina wa maulana Muhammadinil mahmud wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syaqiyyi wa mas'ud. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh yang hadir di majelis ini. Yang saya hormati koordinator Bapak Tengku Zul Karyadi, koordinator fungsi protokol dan konsulat KBRI Seoul, Bapak Jamaah Masjid se-Korea Selatan. Yang saya hormati para tokoh pimpinan agama Buddha, Bapak Jino dan Bapak Jihen, yang baru saja menyerahkan bingkisan dan penyelamatan tadi. Saya ucapkan terima kasih yang besar. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenan rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang apa ini? Itu apa itu? Kumiko yang insya Allah penuh berkah ini. Dengan kehadiran panjenengan penuh berkah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Gedungnya kapasitas 3.000, sing teko 4.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berada di tempat ini dalam rangka milad Masjid Ar-Rahman. Ar-Rahman Kohal. Ar-Rahman ini masjidnya Pak, orang-orang yang jalan arah-arah merahomah. Ar-Rahmah, arah-arah merahomah. Pak, pada bekerja di sini jalan pulang di arah-arah merahomah. Masjid Ar-Rahmah. Ar-Rahman. Kurang lebih podo Ar-Rahman. 11-12. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka milad yang ke-7. Milad itu nopo? Milad itu hari lahir, hari mulai beraktivitasnya Masjid Pohang ini. Tadi kita peringati sekarang sudah 7 tahun. Dan dengan peringatan 7 tahun ini kita bagaimana? Kita teringat apa yang diucapkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu ta'ala wajhahu radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Ali itu putra mantunya Kanjeng Nabi, terkenal sebagai ana madinatul ilmi wa ali babuha. Aku kotanya ilmu, Ali itu gerbangnya. Jadi kalau mau masuk kota harus lewat apa? Sayyidina Ali ini mengatakan innamad dunya salah satu ayam. Urip nak dunia niku dalam keadaan panjang umurnya kayak apapun hanya aja 3 hari. Hidup di dunia ini hanya ada 3 hari. Termasuk selama 7 tahun Masjid Pohang itu beroperasi juga hanya ada 3 hari. 3 hari itu apa? 1, yaumun madha bima fihi falaysa bi'aidin. Hari yang sudah berlalu dan itu nggak akan bisa kembali. Yang kedua, yaumul wa anta fihi, hari di mana kau berada di dalamnya. Alaika iqtinamu, hati-hati kau menjaganya. Dan yang ketiga, yaumul ghad, hari esok. Alaika minal amal, kau boleh punya cita-cita, kau boleh punya harapan, kau boleh punya keinginan. Itu hari esok. Hari yang lalu manfaatnya apa? Hari yang lalu hari yang tidak akan bisa kembali lagi, tapi bagi kita semuanya hari itu bisa menjadi guru yang mengajarkan banyak hal, pengalaman-pengalaman yang mengajarkan banyak hal. Oh, kalau saya di masjid begini, kalau ini begini, banyak hal. Dan hari yang ini kita jaga hati-hati, jangan sampai kita terpeleset. Hari yang akan datang kita mimpi bersama-sama, punya harapan, keinginan bersama-sama, yang insya Allah masjid itu, Masjid Pohang akan menjadi masjid yang makmur. Amin. Yang didatangi banyak jamaah untuk beribadah di masjid itu dan membawa berkah dan manfaat bagi lingkungannya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Alaika minal amal, kau boleh punya harapan, kau boleh punya cita-cita, kau boleh bermimpi.
Ini sing mimpi sakmene akeh insyaallah cepat jadi kenyataan. Amin Allahumma. Ini kira-kira mimpi dhewean waduh bahaya. Ana wong mimpi dhewean malah diramal. Saya kok mimpi kucing nabrak ember. Kucing sikile 4, ember bunder berarti 4-0. Bahaya. Kalau mimpinya bersama-sama, insya Allah nggak lama akan jadi kenyataan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kalau masyarakat semua dalam berulang tahun dalam memperingati milad ini bermimpi masjid Bohang akan menjadi masjid yang berkah, makmur, insya Allah nggak lama lagi akan segera terwujud. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hasbunallah Wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah Wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. nasir. Hasbunallah wa ni'mal Melihat betapa pentingnya masjid ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Isra wal Mi'raj dimulai dari masjid dan menuju ke masjid. Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Saking Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Bukan minal baiti ila baiti, dari rumah ke rumah, bukan. Apalagi dari lapangan ke lapangan, bukan. Minal masjid ila masjid. Ini melihat pentingnya apa? Masjid. Sampai Isra Mi'raj pun dimulai dari masjid menuju ke masjid. Nah, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, Allah juga menunjukkan kemuliaan masjid itu dengan apa? Dengan ketika Rasul sampai di kota Madinah dari hijrah sampai ke kota Madinah, pertama kali yang dibangun adalah apa? Masjid. Ini Masjid Quba. Setelah masjid baru Nabi membangun pasar. Ini artinya apa? Artinya masyarakat secara kerohanian dimajukan dulu, keimanan ditata dulu, baru kemudian berkegiatan, beroperasi secara ekonomi. Insya Allah kalau ekonomi dioperasikan dengan aturan-aturan yang ada di masjid, jujur dan sebagainya, akan bagus hasilnya. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka mengingat pentingnya masjid yang kayak begitu itu, Nabi dalam satu hadis yang bersabda, "Idza ra'aitumur rajul," kau melihat seseorang yang mengkulinakan dirinya. Mengkulinakan ini bahasa Indonesia apa? Membiasakan. Membiasakan. Ya. Mengkulinakan itu membiasakan. Berkulina lapangnya mengah. Ya. Mengkulinakan, membiasakan diri. Ingat sholat jamaah di masjid, ingat kegiatan ini di masjid. Itu kau melihat seorang laki-laki kok membiasakan diri berpikir, hatinya tergantung kepada masjid. Fashhadu lahu bil iman. Saksikanlah bahwa dia adalah orang yang beriman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kita menyaksikan orang yang biasa lima-lima ke masjid, memakmurkan masjid dengan berbagai kegiatan di masjid, insya Allah dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Termasuk mudah-mudahan yang memperingati harlah masjid segini banyaknya ini tercatat sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka setiap masjid kita harus meramaikannya. Setiap masjid harus meramaikan dalam arti bukan gawe ramai, gawe geger, bukan, tapi memakmurkan masjid. Masjid itu makmur dengan kegiatan ibadah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Alhamdulillah. Nah, orang beriman nggak mau buat apa memakmurkan masjid, betul? Betul. Ada yang mau memakmurkan masjid karena beriman. Nah, kalau orang-orang beriman mau memakmurkan masjid, insya Allah masjid-masjid itu akan mengalami kemunduran. Karena apa? Karena masjid yang bagus mengalami kemunduran, bukan kemajuan. Nek kemajuan pun tak jamaah, maju.
Nggih. Nggih. Tapi kalau kemunduran jamaahnya mundur sampai akhirnya bablas. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka masjid yang baik adalah masjid yang mengalami apa? Kemunduran. Bukan yang mengalami kemajuan. Ini boleh. Yang kita juga hadir imam masjid Pak siapa tadi? Ustaz Syihab tadi ada apa? Imam masjid mana? Kim Hei. Masjid Kim Hei hadir dari imam masjid yang alhamdulillah saya sebentar saja ngomong-ngomong. Boleh tak? Karena tadi bukan ramah tamah tapi mamah tamah saja. Hilang Pak. Langsung jatuh dimasuk ke ruangan terus mamah tamah. Mamah tamah makan-makan. Alhamdulillah. Saya sempat bertemu dengan bapak imam tadi. Nah, para hadirin sekalian dimuliakan Allah, yang bagus masjid mengalami kemunduran, jamaahnya apa? Mengalami kemunduran sampai akhirnya apa? Mundur sampai tidak terbatas. Berarti jamaahnya bertambah dan bertambah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Nah, oleh karena itu para hadirin sekalian dimuliakan Allah, innama ya'muru masajidallah, yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman. Insya Allah kita tergolong orang-orang yang beriman yang tidak malas untuk memakmurkan masjid Allah. Alhamdulillah. Dari mulai kegiatan pengajian sampai kegiatan apapun yang berbau agama, membawa keimanan kita semakin naik, semakin meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kegiatan itu dimulai dari masjid, insya Allah akan berkah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Shalli wa sallim Iman Allah. dibangun masjid dulu, setelah masjid baru membangun pasar. Maknanya apa? Maknanya supaya kita berkegiatan di masjid lalu meresapi hukum-hukum Allah yang ada di masjid, dalam kegiatan di pasar sudah memakai hukumnya masjid. Alhamdulillah. Sehingga dalam berjualan jujur, dalam menimbang jujur, dalam mengukur jujur. Karena kadang-kadang maaf, kepentingan ekonomi ini membuat kita lupa. Wong sing ngomong sholatnya kenceng, masya Allah, sampai beradu gitu kabeh. Oke, tapi non sewu nek nimbang ya nyolong timbangan, ana ora? Ana ora? Teko wong. Ini apa ya? Orang kadang-kadang apa? Urusan ibadahnya istimewa, tapi urusan muamalah dengan sesama manusia ini jadi kurang. Tidak jujur, ngomongnya nggak jujur. Kadang-kadang perbuatannya baik, omongannya ora apik, ana ora? Ana ora? Perbuatannya baik, tapi omongannya nggak baik. Saya contohkan, tadi malam saya contohkan, orang milih wong loro itu apik ora? Ini ngomongannya sing enak. Sampai sakit apa? Saya katanya dokter kena penyakit kanker, sabar, terus berusaha, terus sampai tak berobat. Insya Allah Allah akan memberikan kesembuhan. Loh, nek omonganmu enak berarti sampai pilih itu perbuatannya bagus, omonganmu juga bagus. Alhamdulillah. Lagi ono pilih perbuatannya bagus, omongannya ora enak. Sampai kok lama nggak kelihatan dalam kegiatan, kenapa? Sakit, saya ketanya dokter kena penyakit kanker. Loh, kanker bahaya itu. Saya punya teman sakit kanker terus seminggu mati kok. Sampai berapa hari? Saya 5 hari, kurang loro. Ibu omongan gaweana. Padahal manusia itu yang paling berharga yang keluar dari mulutnya adalah kalimah thayyibah. Kalimah apa? Semua selain kalimah thayyibah yang keluar dari mulutnya manusia nggak ada harganya. Apa yang keluar dari mulutnya manusia?
ludahmu dengan ludahnya tawon larang. Larang tawon itu dari 1 botol 1 juta, dari 2 juta, dari 3 juta. Ludah manusia kalah, betul. Aja meneh kok Pak ini salah kok jadi perkara. Tanggal lewat, panjang, sampai anak cucu nggak selesai. Saya punya tetangga itu punya anak perempuan dilamar oleh laki-laki genah, orang lanangnya juga genah, masya Allah. Dilamar, ibunya laporan ke eyangnya, ini putumu sana sing jaluk anu, siapa sing jaluk anaknya fulan. Oh jangan, dulu mbahnya pernah ngidoni mbahmu. Makanya yang paling berharga yang keluar dari mulutnya manusia adalah kalimat thayyibah, ucapan yang baik. Selain ucapan yang baik tidak ada harganya. Apa? Ilmu ilere parat kalanti. Parat sambil 15 juta, 20 juta. Ilmu apa ini? Kok ilmunya manusia itu laku? Oh kiai-kiai itu kaya-kaya. Santri ini turun tak dari batok. Ya, santrinya tidur tak dari batok. Santri ini tidur banter. Saya di rumah itu ada santri, saya kasih bantal putih. Seminggu tak keliling jadi pulau-pulau. Ikutnya 1 kilo, 1 liter payu bagi lewat sugira karwan. Yang mahal dari mulutnya manusia ada kalimat thayyibah. Lah kalimat thayyibah ini apa? Kepada Allah. Zikirmu kepada Allah itu mahal. Ucapanmu yang baik, baca Al-Quran, zikirmu, doa-doamu yang kau ucapkan itu yang keluar dari mulutmu itu kalimat apa? Itu yang mahal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Omonganmu yang baik kepada temanmu, kepada tetanggamu, kepada saudaramu, kepada familimu, kepada kerabatmu, kepada orang-orang yang kau kenal, itu yang paling berharga, yang membuat hubungan ukhuwah menjadi semakin apa? Dekat. Maka dalam satu ayat yang berkaitan dengan agama lain, Nabi mengingatkan, dalam ayat diingatkan, janganlah kamu tasubbu, jangan kau mengejek sesembahan ataupun alat-alat kehormatan agama lain. Karena dengan kau mengejek sesembahan dan alat-alat yang disucikan, hal-hal yang disucikan oleh agama lain, mereka nanti akan membalas dengan mengejek Tuhan, mengejek, dan akhirnya kabar balas-balasan. Karena itu harus saling menghormati. Alhamdulillah pada kesempatan ini HUT Milad Masjid Ar-Rahman ini dihadiri oleh saudara-saudara kita dari tokoh agama Buddha, Pak Jihen dan Pak Jino. Alhamdulillah kita bisa memberikan cindera mata oleh kenang-kenangan. Malah saya ulang ini bobo ini. Kalau kita titip panitia yang berkata dulu. Alhamdulillah. Nah, dengan kita saling menghormati, tidak saling mengejek, insya Allah hidup akan rukun. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan kalau sudah rukun akan bersama-sama bisa berpikir yang positif ke arah perbaikan keadaan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, para hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayo kita jaga mulut kita supaya kita selalu mengeluarkan hal yang apa? Kalimat thayyibah. Ini hari ini saya mau cerita. Saya dikasih kopi 1 oleh panitia, nggak apa-apa. Biasanya saya kalau ngaji kayak di Jambi, di Sumatera kopinya luru. Pernah saya ngaji di Jambi, dikasih kopi 2. Saya minum 1, panitia bilang, loh Habib kok yang diminum ini? Iya. Yang ini murah, sekilo cuma 200.000. Cuma yang satunya lagi itu sekilo 1,5 juta. Saya bilang, loh kopi kok 1,5 juta, kopi apa? Ini kopi istimewa, Habib. Istimewanya apa? Kopi kok sekilo 1,5 juta. Istimewanya apa? Loh Habib gimana? Ini kopi alladzi yakhruju min sidqil luwak. Kopi yang keluar dari silitnya apa? Masya Allah, luar. Silit mulangan rakyat. Dari 200.000 jadi 1,5 juta, gerbong lewat tak kamu. Gimana ya? Ternyata bahwa luwak punya kelebihan dibanding kita. Keluar dari kita kalau ada harganya. Para buah bayar 2.000. Betul. Nah, karena itu para hadirin sekalian diperjuangkan, jangan sombong. Karena ternyata kita walaupun makhluk Allah yang mulia, manusia ini ada makhluk-makhluk yang ingin diberi oleh Allah yang manusia tidak diberi. Alhamdulillah. Ludahnya
mahal tawon, liurnya mahal apa? Walet. Yang lewat ke silitnya mahal apa? Luak. Nah, ternyata kita nggak ada apa-apanya. Hanya kalimat thayyibah. Ayo mulut kita selalu digunakan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, beristighfar, ngomong yang baik dengan sesama akan menambah ukhuwah. Kebersamaan ini menjadi semakin mesra, harmonis. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Oleh karena itu para hadirin sekalian dimuliakan Allah, ayo kita mulai kehidupan kita dari mulai bangun tidur, mencontoh kehidupan Rasul SAW. Bangun tidur berdoa, mau mandi berdoa, masuk kamar mandi berdoa, mau makan berdoa, habis makan berdoa, terus berdoa, tidak hentinya berdoa, berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulutnya selalu mengeluarkan kalimat thayyibah. Alhamdulillah, alhamdulillah, amin Allahumma, amin Allahumma. Dengan mengeluarkan kalimat thayyibah, begitu kita berpikir yang baik, berucap yang baik, berbuat yang baik, maka insya Allah yang kembali kepada kita juga akan yang baik-baik. Amin Allahumma. Karena sesungguhnya yang datang kepada kita itu juga dari hasil perbuatan kita sendiri. Ibarat orang dulu mengatakan sopo nandur bakal apa? Nandurnya yang duwe, nandurnya yang duwe. Nandur jagung, mundur jagung, nandur telur, mundur. Jangan nandurnya jagung, tapi kalau berdoa, ya Allah, mudah-mudahan panen durian dia, panen durian apa? Oh nandur jagung, mau jalan panen apa? Durian. Nandur jagung, tukul jagung. Nah, kamu nandur durian, tukul durian. Kau kok baik dengan sesama, kau baik, dia akan menemui kebaikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka kalau ingin kita ini baik, dimanapun orang menghargai kita dengan baik, ya harus kita berucap yang baik, berpikir yang baik, dan berhati yang baik. Alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Amin. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang selalu berbuat yang baik, berpikir yang baik, dan berhati yang baik. Alhamdulillah. Ayo kita raih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kehidupan kita berkah. Allah memberikan keberkahan dalam hidup kita dan sukses dalam hidup kita. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Nah, caranya gimana? Dengan senantiasa berbuat, bersikap, berucap yang baik. Alhamdulillah. Dimulai dari saat kita bangun tidur berdoa, kemudian kita mendengar adzan sampai dari masjid, dari jamaah Masjid Ar-Rahmah itu jauh dari masjidnya. Enggak. Dekat. Sampai dengar adzan enggak? Dari masjid itu. Atau dari masjid yang lain di tempat sampai tinggal? Enggak. Dengar? Enggak ada. Karena kalau enggak ada seperti itu. Dari mana? Apa? Nah, hebat surga Habib. Kalau sampai mendengar adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua aktivitas mandek untuk menjawab panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengajar berhenti, yang ini berhenti, menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh coba jawab malah bapak itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, kami tidak bisa adzan. Ana berat. Ana berat. Apa? Untung dari tampak malaikat. Ya Allah, ya kami tidak bisa adzan. Bok begitu itu adzan di Paidu itu adzan maghrib di bulan Ramadan. Sudah disiapkan semuanya ini untuk berbuka puasa, kok Ramadan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, kok bisa adzan? Bongono.
Kok ora? Kalau adzan maghrib di bulan Ramadan adzan nurukan panganan entek. Oke, tapi kalau adzan dari biasa malah dipaidu kok wis apa? Adzan. Sauti panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau kau cepat menyauti panggilan Allah, nanti ketika kau memanggil Allah, Allah akan cepat mengijabahi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah tidak ada kamus. Kenapa saya berdoa kok tidak kabul-kabul? Gak ada. Kenapa? Karena ketika kau dipanggil oleh Allah, kau menjawab, memperhatikan panggilan Allah. Nanti ketika kau berdoa memanggil Allah, Allah akan sangat memperhatikan doa-doamu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kenapa? Aku ngomong orang kabul-kabul kenapa? Loh, kau berdoa tidak cepat langsung diijabahi Allah karena ketika kau dipanggil oleh Allah, kau tidak langsung menghormati panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jawaban Allahu akbar dijawab setelah selesai kau berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'watin tamah wassalatil qaimah ati sayyidina Muhammad al-wasilah wal fadilah wasyarafa wa darajat aliyat rafi'ah wa ba'athul maqam al-mahmud alladhi wa'adahu innaka la tuhliful mi'ad. Terus mau tambahin doa untuk kedua orang tuamu yang sudah enggak ada. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 3 kali itu. Nah, ketika kau dipanggil oleh Allah, kau menjawab panggilan Allah, dan setelahnya kau berdoa, nanti ketika kau memanggil Allah, kau akan cepat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Rahman. Amin. Amin Rahman. Amin. Hidup ini timbal balik. Kau cepat menjawab panggilan Allah, panggilanmu akan cepat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau mengentengkan perintah-perintah Allah, nantinya juga akan doa-doamu akan dientengkan, tidak akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi. Karena itu senantiasa ada perintah-perintah Allah, larangan Allah, kita ijabah dengan apa? Betul-betul semangat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Terlebih lagi Anda yang dirantau, jauh dari apa keluarga, jauh dari yang dicintai, insya Allah keberadaanmu di negeri ini karena dalam rangka kau berjuang mencari rezeki, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam kedudukan kau insya Allah fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan doanya orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala doanya mustajab. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Doamu mustajab karena kau berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu terus berdoa, apalagi kalau berdoa di saat-saat yang tepat, di saat-saat yang dikatakan saat ijabah, di tengah malam ketika kau tahajud, kau bertahajud berdoa, di tengah kau berada di masjid, ketika kau berada di tempat-tempat pengajian seperti ini, nanti kita berdoa bersama-sama, insya Allah mudah-mudahan lekas diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, para hadirin, mengacu kepada yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bahwa ada 3 hari yang lalu, ayo ketika kita milad yang ke-7 Masjid Nurul Rahman ini, Nurul Rahman ini Ar-Rahman Nur, tidak pakai Nur ya, tambahin lampu Nur. Ketika milad yang ke-7 Masjid Ar-Rahman ini, yang pertama dari Sayyidina Ali kita pakai masa atau hari yang lalu, ambillah sebagai pengalaman. Kau lihat hari yang lalu pengalaman Masjid Ar-Rahman, Masjid Ar-Rahman, kegiatan gimana, jamaahnya gimana dan sebagainya, itu sebagai pengalaman kita. Jangan sampai semakin hari kok semakin kurang. Dianalisa kenapa kok kurang? Karena bukan tidak mungkin, maaf, jamaahnya sebetulnya banyak. Kurangnya itu karena ada di situ jamaah yang maaf, mulutnya nggak baik. Orang tidak lama tidak pernah ikut jamaah, hari itu melu jamaah, sudah semangat ikut jamaah, begitu masuk ke masjid sudah ditembak. Wah, dengarin ini cakep turah ini kan apa? Ana apa? Ana teko cakep turah ini bahaya, bisa menjeklekkan ya apa bahasa? Menjatuhkan semangatnya apa, orang yang mau beribadah, mau sholat jamaah, buru-buru mesti wah dengarin pantas mendung. Jelek sih. Kalau ada orang nggak pernah ikut jamaah, hari ini kok ikut apa?
Jangan, justru yang datang bareng itu, yang datang baru itu semangat untuk terus bisa rutin berjamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau dia dengan omonganmu yang enak kok mau rutin berjamaah, kau ikut mendapatkan pahala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah kamu kok sekarang mau berjamaah bareng-bareng, kita berjamaah, kita sama-sama minta rahmatnya Allah, ridhonya Allah. Alhamdulillah. Bareng-bareng ayo, tidak perlu sejak digandeng, dihormati, digandeng bareng-bareng untuk mau bersama-sama di depan atau di tengah setiap waktu sholat jamaah. Nah, insya Allah kau yang begitu menyambut orangnya jadi gembira dan mau terus rutin sholat jamaah, kau akan mendapatkan pahala yang besar. Alhamdulillah. Dan sehingga jeglek ini mau kadang-kadang memang ya aja begitu. Gawe apa? Jeglek. Ono apa? Ono. Terus mulai saat ini berhenti. Kita bilang dirubah. Intinya yang keluar adalah kalimat yang apa? Thayyibah. Ucapan yang baik. Alhamdulillah. Amin. Amin. Dianalisa begitu. Lalu hari ini saya jaga masjidnya dari kebersihannya dan semuanya dijaga. Yang boleh dengan cita-cita nantinya gimana? Nantinya supaya masjid menjadi makmur dan dicintai oleh orang banyak, membawa berkah dan kemanfaatan bagi lingkungan. Ayo, insya Allah masjid akan sebagaimana Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam di Madinah membawa keberkahan yang besar bagi dunia Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah kalau kita mengelolanya dengan baik dan jamaahnya baik akan terwujud. Amin. 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 Karena itu para hadirin sekalian dimuliakan Allah, ulang tahun yang ke-7, milad yang ke-7 ini mudah-mudahan yang ke-8, 9, 10, 11 akan menjadi semakin baik, semakin baik, semakin baik. Amin. 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 Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Masjid ini bisa menggambarkan masyarakat kecil yang kalau kita masuk di situ sudah ada imamnya, ada apa yang tomat di masjid itu, ada jamaah makmumnya, masya Allah. Itu kalau tertib semuanya, insya Allah sholatnya berlipat ganda 27 derajat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Imam tertib, makmum tertib, insya Allah pahalanya meningkat. Ini semua sudah ada aturannya. Imam diatur, kamu kalau menjadi imam di belakangmu macam-macam, sholatmu jangan terlalu cepat, jangan terlalu lama, yang sedang-sedang saja. Wah, itu nikmat terus. Kalau sholatmu terlalu cepat, masya Allah, makmummu kasihan. Kamu sudah melampaui, masya Allah, seperti di TV itu, ya, sholat terawih kok, ini trek-trekan. Sudah melampaui, yang sepuh kasihan. Atau kau terlalu lama juga nggak boleh. Kau jadi imam di belakangmu makmum macam-macam, kau terlalu lama juga nggak boleh. Terlalu lama baca surat, rakaat pertama baca Yasin, rakaat kedua baca Tabarak. Aduh, Yasin, berarti Yasin makmum lagi pada kapan? Ini buyar ya, Pak. Konsentrasinya makmum ini buyar, nggak boleh. Kau menjadi imam di belakangmu aja makmum macam-macam, bacalah surat-surat yang seperti Rasulullah SAW. Nabi memberikan contoh kalau sholat berjamaah di belakangnya banyak makmum macam-macam, yang dibaca rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Panjang apa pendek? Pendek. Siapa aja mengikuti iso. Nggih. Maha bijaksananya Rasulullah SAW. Tapi kan sholat sendiri, jangan ditanya. Berdirinya lama, sujudnya lama, rukuknya lama, sendirian. Sendirian, semuanya serba lama. Rakaatnya, surat yang dipilih yang panjang-panjang, bacanya juga dengan tartil,
bacaan sehebat-hebatnya bacaan sampai apa? Sujudnya lama, rukuknya lama, berdirinya lama, tapi sendirian. Kalau bersama dengan yang lain, bedanya Qul ya ayyuhal kafirun sama Qul yang sedang-sedang Ada. Sallu ala Nabi. Boleh. Sallu ala Nabi. Boleh. Kan kebalikan dari kita. Kalau kita sholat sendiri malah cepet-cepetan. Sholat bersama jamaah di Jawa-Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dikira bacaannya Masya Allah. Tapi kalau sholat sendiri Allah masih makmum, cepet-cepetan. Tapi enggak. Kalau sholat sendiri lama. Kalau sholat bersama-sama dengan jamaah, suratnya yang pendek-pendek supaya semuanya bisa mengikuti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sholli wa sallim daiman ala nabiyyina sholli wa sallim daiman ala nabiyyina wal ali wa sahbihi man qadara wal ali wal ahli man qadara sholli wa sallim daiman ala nabiyyina sholli wa sallim daiman ala wal ali wa sahbihi man orang masuk di masjid ini pertama masuk sudah diusahakan langsung wudhu dan kemudian ketika masuk sholat tahiyatul apa? masjid. Dan orang mau masuk ke masjid nggak boleh makan makanan yang berbau apa? Menyebabkan makan jengkol nggak boleh, makan apa pete nggak boleh, walaupun itu halal. Tapi ketika kau mau masuk masjid jangan. Kenapa? Kalau kau ngomong nggak boleh makan. Oh, yang sampai aja bicara gini. Bismillahirrahmanirrahim. Pete. Oke. Iso takbiratul ihram yang Allah Akbar. Nah karena itu jangan pete, jangan jengkol, jangan yang berbau menyengat. Bahkan disunahkan at-tatayyub nganggo minyak wangi. Yang sunah. Orang masuk masjid pakai minyak wangi. Kalau nggak ada minyak wangi PPO. Amunnya wangi sedep. Dia masuk angin. Artinya supaya tidak mengganggu yang lain. Tuh, kita diajarkan yang kayak demikian. Alhamdulillah. Supaya tidak mengganggu yang lain. Karena kalau sudah mengganggu yang lain, jadi bau yang tidak sedap, yang lain terganggu nanti jadi nggak enak situasinya. Betul nggak? Nah, karena itu jangan diusahakan jangan mengganggu yang lain, baik dengan ucapan, dengan tindakan, maupun dengan bau yang kita pakai, yang keluar dari tubuh kita. Sama sekali jangan. Disunahkan memakai at-tatayyub, memakai minyak wangi. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Demikian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita di dalam masjid ini menghormati satu dengan yang lain. Anda belajar dalam masjid, ketika Anda sholat tahiyatul masjid, melihat ada orang lain saudaramu datang. Dalam keadaan kayak apapun saudaramu yang datang sampai tidak akan mencaci, hatimu tidak akan merendahkan saudaramu yang datang nanti. Pakai pakaian kayak apapun, sudah kotor, sudah kamu nggak akan merendahkan. Nah, ini kita diajari supaya kepada saudara kita jangan ada yang merendahkan, semuanya saling menghormati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau akhlak di dalam masjid ini kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kehidupan akan baik. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Maka para hadirin sekalian dimuliakan Allah, kita jadikan masjid ini masyarakat yang besar dan masyarakat itu masjid yang besar. Masyarakat itu masjid yang besar dan masjid itu masyarakat kecil. Tadi saya bilang ada imam yang sudah diatur oleh aturan. Kalau imam nurut aturan dan makmum nurut aturan, makmum supaya taat kepada imam. Dan makmum nurut aturan, insya Allah itu sholat jamaah diterima oleh Allah, dikabulkan Allah 27 kali 27 derajat pahalanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi imamnya sesuai aturan dan makmumnya juga sesuai apa? Aturan. Imam tadi jangan cepat-cepat. Makmum apa? Harus nurut imam. Makmum harus nurut. Jangan nggak seperti sampai kalau makmum sujud, imamnya rotok kesuwen tangan.
Durung kok balene. Sujud piro kowe? Piro iki? Sujud ikuti imam. Kalau ada komando imam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, ikuti sami Allahu liman hamidah. Mbok suweno bagaimanapun lamanya imam sami Allahu liman hamidah, sampeyan ikuti imam aja disiki ya, Pak. Imam. Sholat kondisi imam. Imamnya belum Allahu Akbar dulu komando. Turun kembali. Kamu sekali sholat ya sujud 12 kali. Ya, nah dengan kau mengikuti imam tadi, makmum mengikuti imam ini tadi, insya Allah menjadikan sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada pernah terjadi sholat jamaah, peresmian masjid ditandai dengan sholat jamaah. Rakaat pertama, datang banyak sekali, masya Allah peresmian masjid. Rakaat pertama imamnya itu membaca apa? Alaihi rakaat yang pertama Allahu Akbar, waktu rukuk itu listriknya mati. Juga ada semuanya yang mau mendengarkan siapa, mau listriknya mati. Terus langsung rakaat kedua imam baca Fatihah lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Biar hidup listriknya. Begitu listrik hidup orang sing ngamin. Nah. Ayo batal kabeh. Gini boleh? Batal semua walaupun listrik hidup, waladdallin dia tetap apa? Tapi karena kebiasaan aja beli listrik. Nah. Batal kabeh. Oleh karena mulai sana sini sholat kok ngomong. Yang belakangnya lagi pokoknya aku kena ngomong. Karena itu makmum menurut aturan, imam menurut aturan, insya Allah semua dirinya sholatnya jadi khusyuk, makbul indallah. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Dan pahalanya berlipat ganda 27 derajat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini hikmahnya kita berada di masjid, hikmahnya kita sholat berjamaah, kumpul bersama dengan saudara-saudara kita. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin. Karena itu usahakan sholat berjamaah. Sampai yang dekat dengan masjid, tetangganya masjid, afdalnya adalah sholat berjamaah. Dan tetangga itu pengertiannya gimana? 40 rumah ke kirinya masjid, 40 rumah ke kanannya, 40 rumah depan, 40 rumah belakang, itu tetangga. Jadi kan hitung rumah sampai itu, kalau kira 40 rumah dari masjid, itu berarti sampai masih tetangga masjid, kanan, kiri, depan, belakang. Yang tetangganya masjid, afdolnya sholatnya di masjid, insya Allah lebih berkah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sampai kalau ada urusan sumpah etikaf di masjid, insya Allah etikafnya sampai di masjid setengah jam, 1 jam atau setengah hari, 1 hari akan banyak manfaatnya bagi kesehatan jiwa kita, kesehatan pikiran kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan bacanya baca apa kita? Berdiam diri di masjid, baca zikir, kalimat thayyibah, baca la ilaha illallah boleh, baca sholawat boleh, baca istighfar boleh. Istighfar itu yang paling bagus, istighfar. Baca sholawat juga bagus, karena dalam sholawat itu sudah ada istighfar, sudah ada permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah sampai dengan membaca sholawat diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ditambah berkah kehidupan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan boleh sampai kerjakan sampai dalam keadaan apa-apa. Kerja di pabrik sambil nonton-nonton, kalau koper sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, di hati itu banter-banter panggamu berikutmu ini kok ngapal-ngapal maafkan nopo di hati sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad boleh sampai pada sholat boleh, ketika di dalam masjid boleh, insya Allah membuat hidup kita ini tenang, tentram, berkah. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Dengan kau mulutmu selalu mengucapkan kalimat thayyibah dari hidupmu menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, hatimu akan menjadi tenang. Zikir melalui ucapan juga, zikir melalui perbuatan. Melalui perbuatan bagaimana? Kau keluar dari rumah, ketika bertemu dengan temanmu, kau ingat, ya Allah, bertemu dengan saudara saya ini, saya disunahkan, dicontohi oleh Kanjeng Nabi untuk saya lebih dulu mengucapkan salam. Kalau begitu, yang dikatakan lebih utama, yang lebih utama itu yang lebih di antara dua teman bertemu,
Saya yang satu kalau lebih dulu mengucapkan salam itu lebih utama di sisi Allah. Saya ingin menjadi orang yang utama ya Allah. Saya akan mengucapkan salam dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam dengan senyum. Ojo ketemu dulu loh. Waalaikum. Lambe iro kandung lumpuh. Ya nah. Apa? Ya nah. Lambe iro kandung apa? Ya. Baik silit pitik. Jangan. Karena saudara yang kau temuin dengan wajah yang begitu, aku bertanya-tanya dalam hati aku, ini salah apa saudara saya ini bertemu dengan saya dengan wajah yang kayak begitu. Kau membuat susah orang lain walaupun hanya dengan sikapmu seperti itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita senangkan, kita buat senang, kita buat gembira orang yang bertemu dengan kita dengan wajah al-basyashah inda wajhi ahika sadaqah. Kau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, itu bagian daripada sedekah. Jadi sedekah itu bukan hanya kita mengeluarkan duit kemudian kita bersedekah, hanya itu toh enggak. Bertemu dengan saudara dengan wajah yang berseri-seri itu sudah sedekah. Dan kalau kita mengeluarkan uang itu juga sedekah. Maka saat ini juga akan saya himbau untuk bersama-sama kita mengeluarkan sedekah, mengisi kotak infak untuk pembangunan apa? Masjid mana ini? Ar-Rahman. Masjid Ar-Rahman. Ada kotaknya sudah. Nah, itu sedekah itu kelihatannya sepele tapi masya Allah di sisi Allah. Sangat-sangat besar pahalanya. Siti Aisyah radhiyallahu taala pernah satu hari ketika sedang apa? Sedang berada di satu tempat, ada pengemis datang. Oleh Siti Aisyah hanya diberi sebutir kurma. Anda bayangkan sebutir kurma itu, ya Allah, ibarat anggur di sini hanya satu. Mungkin sampai bayangin sebutir kurma mau untuk sedekah itu apa? Manfaatnya apa? Sebutir kurma untuk kita mungkin nggak ada artinya, tapi untuk orang yang membutuhkan sangat berarti, sangat bermakna. Karena itu Siti Aisyah menjawab, ittaqin nar walau bisyikki tamr. Takutlah kau kepada panasnya api neraka, walaupun kau menghindari panasnya api neraka itu hanya dengan bersedekah sebutir kurma. Masya Allah, sebutir kurma aja bermanfaat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita dikatakan sedekah yang kita keluarkan untuk fakir miskin, untuk anak yatim, untuk membantu orang yang membutuhkan, untuk masjid, untuk madrasah, itu insya Allah akan mendatangkan kebaikan dan menolak ketidakbaikan. Alhamdulillah. Maka orang dulu mengatakan, orang dulu sering mengatakan, nah ingatlah pager mangkok itu luwih kuat ketimbang pager tembok. Pager mangkok luwih kuat ketimbang pager apa? Tembok. Sudah tahu artinya belum? Belum. Sudah pernah dengar kalimat ini? Belum. Nah, pager mangkok itu artinya mangkokmu yang kau isi dengan makanan, kau bagikan kepada tetanggamu, kau bagikan kepada saudaramu, kau bagikan kepada fakir miskin. Ini sedekahmu ini akan membentuk pager, melindungi dirimu dari hal-hal yang tidak baik. Dan pager yang kau buat dari sedekahmu, dari pager mangkok ini tadi, akan jauh lebih kuat dibanding pager apa? Tembok. Pager tembok, kita bangun tembok, kita bangun pager. Kalau terjadi gempa bumi, bisa ngebrui awakmu. Gimana bang? Tapi kalau pager mangkok justru melindungi dirimu. Alhamdulillah. Tapi yang mengherankan kadang-kadang sudah tahu begini, pager tembok itu kalah kuat dengan pager mangkok. Lebih banyak yang bangun pager tembok tapi nggak mau bangun pager mangkok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan harusnya bagaimana? Harusnya mangkok yang kita bangun, tembok yang kita bangun. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka ayo bersama-sama kita, walaupun sedikit-sedikit. Dan kalau sedikit bagaimana? Kalau sedikit ya berarti pagermu mangkok itu ya sedikit. Nek akeh pager mangkok ya banyak. Insya Allah. Amin Allahumma. Saya ajak bangun pager mangkok untuk pembangunan Masjid Ar-Rahman. Sudah ada mangkoknya? Sudah. Ayo diisi yang banyak. Dalam rangka ini jangan ada istilah sithik rapopo sing penting ikhlas, ora akeh rapopo, ora ikhlas rapopo. Yang penting banyak dan ikhlas. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ayo diisi. Sholli wa sallim.
mau dihitung, nanti diumumkan bareng-bareng. Insya Allah mudah-mudahan berkah untuk semuanya. Amin. 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 Siti Aisyah ketika diminta ada pengemis datang, Siti Aisyah memberikan 1 butir kurma. Mungkin orang yang batin, para sahabatnya yang batin itu bersedekah kok hanya dengan sebutir kurma. Lalu dawuhnya Siti Aisyah, ittaqin nar walau bisyikit tamar. Takutlah kau siksa api neraka walaupun kau bersedekah hanya dengan sebutir apa? Kurma. Sebutir kurma ikhlas dan diterima oleh orang yang sangat membutuhkan akan sangat bermanfaat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, itu kalau orang apa? Orang pengemis dulu begitu, pengemis dulu kalau begitu dikasih sedikit ya sudah. Kalau sekarang nggak mau kalah. Sampai kau bilang maaf ya, lainnya aja, maaf saya lagi nggak ada. Dijawab, lainnya sampun, mereka itu akan dereng. Kadang-kadang bawa gitar, rasa cinta, anaknya punya rumah keluar, bapak nggak ada, pasti ada. Dia bilang bapak nggak ada, kok pasti apa? Maksud. Kita yang penting ikhlas. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Dan sampai datang ke masjid, sholat tahiyatul masjid, membawa sedikit sedekah ke masjid, insya Allah berlipat ganda kembalinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Dan satu hadis Nabi bersabda, "Mana qasamalun bisadaqatin." Hartamu tidak akan berkurang dengan kau bersedekah. Ini memang rumusnya aneh. Orang dikeluarkan kau malah gak akan berkurang. Dikeluarkan itu mestinya dari 1 juta dikeluarkan 100.000 berkurang menjadi 900. Tapi dari Nabi kau bilang hartamu tidak akan berkurang dengan bersedekah, justru akan bertambah. Bahkan bertambah. Gimana rumusnya? Karena dengan kau bersedekah, 1 minimal Allah akan mengganti 10 kali lipat. Alhamdulillah. Maksimal 70 kali lipat. Alhamdulillah. Gantinya dengan yang kau keluarkan kadang-kadang gak imbang, lebih jauh lebih banyak gantinya. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Dan pagar mangkok ini akan membentuk pagar yang melindungi dirimu dari berbagai hal yang gak baik. Kalau pagar tembok bisa terjadi gempa bumi, temboknya ngebrui kok. Tapi kalau pagar mangkok, justru pagar mangkok itu akan melindungi dirimu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Karena itu ayo kita balapan bangun pagar mangkok, di samping juga bangun pagar tembok. Ben mangkok itu kuat, tembok itu kuat. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bersedekah itu bisa untuk damu mardomu bisadaqah. Obatono penyakitmu dengan kau bersedekah. Ya, sampai seorang sakit itu pernah, saya sakit lama sekali nggak sembuh-sembuh, sudah diperiksakan dokter, Allah belum memberikan kesembuhan. Hanya ada yang menyarankan kau bersedekah, insya Allah Allah akan memberikan kesembuhan. Dia bersedekah, gak lama Allah memberikan kesembuhan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sedekah memang rahasianya sangat besar sekali. Dan orang bersedekah tidak akan berkurang, justru akan bertambah. Bersedekah ini ibaratnya sampai menimba air di sumur. Menimba air di sumur itu, yang di sumur ini berkurang, tapi malam nanti keluar lagi, penuh lagi. Sampai timba lagi, berkurang lagi, malam keluar, tumbuh lagi, sampai seterusnya nggak akan habis. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Demikianlah orang yang hasilnya orang yang bersedekah. Apalagi kau bersedekah untuk rumah Allah, untuk masjid, untuk anak yatim. Kadang-kadang saya maaf, banyak dari kita yang kadang-kadang lupa. Nanti ketika sudah oleh Allah dijadikan dari atas menjadi ke bawah, dari sehat menjadi sakit, dari terang menjadi gelap, lalu mengatakan, wa amma idza mabtalahu wa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanani. Kalau sudah keadaannya dirubah oleh Allah dari atas ke bawah, dari terang menjadi gelap, oh saya kok dihinakan oleh Allah. Dijawab oleh Gusti Allah, kalla, enggak, Allah enggak punya hal semacam itu, enggak pernah punya sifat semacam itu menghinakan hambanya, enggak. Kalla tukrimuna yatim. Kau ketika keadaanmu enak, kau lupa tidak memuliakan anak yatim.
Maka kemudian kau diuji oleh Allah, jatuh dari enak jadi tidak enak, dari terang jadi gelap. Wala ta'aduna ala ta'amil miskin, kau tidak pernah memperhatikan menyantuni orang-orang miskin. Wa ta'kuluna turasa akal lama, kau makan apa yang tidak menjadi hakmu. Nah, karena itulah kau dijatuhkan oleh Allah. Bukan karena Allah merendahkan kau, tapi karena kau membuat jalan yang kerendahan sendiri, kau menempuh jalan itu dan akhirnya kau dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para hadirin sekalian dimuliakan Allah, ada dibuka kesempatan untuk kita bersedekah. Ayo bersedekah. Insyaallah akan ditambah oleh Allah dan semakin mulia, semakin kita terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Oleh karena itu sekali lagi monggo kita bersedekah, bisa untuk diri kita dan bisa juga untuk orang tua kita yang sudah tidak ada. Kau bangun, saya yang akan membangunkan, insya Allah listriknya saya yang pasangkan, pahalanya saya berikan kepada orang tua saya yang sudah meninggal, boleh, insya Allah. Demikian diperkenankan dalam agama, termasuk ketika kita berhaji, berumrah untuk orang tua yang sudah wafat, insya Allah diperkenankan dan insya Allah makbul dan diterima oleh orang-orang yang kita tuju. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Shalli wa sallim daiman. Ini doanya tidak diterima oleh Allah, tapi ada satu orang diterima oleh Allah, semuanya itu katut diterima. Alhamdulillah. Itu berkat imannya orang sholat berjamaah. Makanya dianjurkan kita untuk bersolat berjamaah. Seandainya kita golongan yang doanya tidak dikabulkan, sholatnya menjadi kurang sempurna, ada satu yang sempurna, orang satu sempurna, kita menjadi ikut sempurna dan diterima oleh Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Itu hikmahnya orang bersolat jamaah. Karena itu usahakan untuk tidak ketinggalan sholat apa? Jamaah. Hikmahnya sangat besar. Dan setelah sholat ini usahakan jangan langsung pulang, membaca zikir dulu bersama dengan imam, baca zikir subhanallah 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 33, Allah alhamdulillah alhamdulillah 33, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33. Kalau ada imam-imam yang memimpin bacaan semacam itu, saya mohon bacanya yang khusyuk, yang tartil. Subhanallah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini tampaknya bacaan yang sepele, tapi besar Pak fadilahnya. Satu hari ada seorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saudara Nabi, enak ya menjadi orang kaya, punya uang, mau umroh, bayar travel, bayar umroh, berapa hari lagi berangkat ziarah Mekah Madinah, mau sedekah, dia bersedekah. Dan saya ini nggak punya kekayaan sebagaimana orang kaya semacam itu, bagaimana saya bisa seperti itu ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, kau kepengen mendapatkan pahala ibadahnya orang kaya yang menggunakan duitnya. Iya ya Rasulullah. Setiap habis sholat kau baca subhanallah subhanallah 33, alhamdulillah alhamdulillah 33, Allahu akbar Allahu akbar 33. Kau dapat pahala ibadahnya orang kaya yang dengan apa? Duitnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini motornya si khusus ya. Allah Allah Allah. Dirsambung khusus. Dapat pahala ibadahnya orang kaya dengan hartanya. Karena kalau orang kaya beribadah dengan hartanya, maaf, orang yang tidak punya nggak bisa nututi. Kalau ibadah orang kaya dengan tenaganya, orang yang nggak punya bisa nututi. Orang yang kaya ini setiap malam sholat tahajud 100 rakaat. Orang yang nggak punya kepengen punya air bisa. Tapi kalau yang dengan hartanya, orang itu orang kaya, masya Allah, datang ke sini beli tanah terus dibangun masjid, masya Allah.
sampai orang yang nggak punya. Bagaimana bisa nututi sana mengeluarkan 1 miliar untuk bangun beli masjid dan bangun apa bangunan masjidnya, kita nggak bisa apa-apa. Nah, oleh karena itu kau ingin dapat pahala ibadahnya orang kaya dengan hartanya, setiap habis sholat subhanallah subhanallah 33 kali, alhamdulillah alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kau bisa mengerjakan itu, insya Allah kau dapat pahala ibadahnya orang kaya dengan apa? Hartanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau lihat itu enak mana saja, orang miskin apa jadi orang kaya? Dua-dua. Enak mana? Ada kamu ya? Enak kaya? Tetap lihat. Ada lagi doanya Nabi SAW. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa ahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah saya seperti hidupnya orang miskin, matikanlah saya seperti matinya orang miskin, dan nanti kumpulkan saya bersama dengan orang-orang miskin. Kalau lihat ini sampai milih mana kaya orang miskin. Nah, ini hal-hal yang disampaikan oleh Nabi SAW supaya yang miskin ini bisa insya Allah menyamai orang yang kaya. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Seperti banyak ibadah-ibadah yang ibadahnya lain tapi nilainya sama. Sebagaimana seorang perempuan dikatakan, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, enak kaum laki-laki bisa pergi berjihad fisabilillah, mati syahid dan kemudian langsung surga. Dan kami ini kaum wanita bagaimana mau jihadnya, bagaimana? Dijawab oleh Nabi, kau mau jihad dan dapat pahala jihadnya orang laki-laki, iya, taat kepada suamimu. Masya Allah, berkotaat silana itu luwe abot sama jihadmu. Tidak silana ya anda sesanwa. Oleh karena itu kau taat kepada suamimu, itu kau mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Ada bagian-bagian ibadahnya lain tetapi pahalanya disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadi kau baca subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah 33 kali akan dapat pahala ibadahnya orang kaya yang berjuang dengan hartanya. Alhamdulillah. Kau dapat umrahnya, kau dapat sedekahnya hanya dengan mengucap subhanallah 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 alhamdulillah alhamdulillah Allah akbar 33 kali. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin. Maka setelah kita mendengar azan, datang ke masjid, sholat tahiyatul masjid, memakai minyak wangi, kumpul dengan saudara-saudara di masjid, dan kemudian mengikuti sholat jamaah. Ba'da sholat melakukan wiridan-wiridan, bacaan-bacaan yang kita baca, ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan jauh lebih berkah dalam kehidupan kita. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Karena itu sekali lagi dalam berulang tahun masjid apa ini? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ayo bersama-sama kita dandani. Yang lalu-lalu itu sebab kekurangannya apa? Yang sekarang apa yang harus kita kerjakan, dan yang akan datang mari kita mimpi bersama-sama. Insya Allah kalau mimpi bersama-sama sekian banyaknya jamaah akan cepat jadi kenyataan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa saya sampaikan dalam ulang tahun ini, dan mudah-mudahan semakin menjadikan Allah semakin menjadikan berkah dan berkah dalam kegiatan kita. Amin Allahumma amin. Dan masjid ini jadi madrasah untuk mendidik diri kita menjadi orang yang baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik kita kepada Allah dan baik kita dengan sesama. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Bukan hanya sujud kita tok yang bagus, bukan hanya puasa kita tok yang bagus, bukan hanya kita berzikir tok yang bagus, tetapi hubungan kita dengan tetangga, hubungan kita dengan kawan, hubungan kita dengan sesama juga harus baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betapa banyaknya orang yang baik ketika sujud baik, ketika membaca Al-Quran baik, bertasbih baik, tetapi kepada sesama dia tidak baik, nilainya sangat berkurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi. Kita mohon kepada Allah diberi hidayah, dituntut, dibimbing oleh Allah, bisa mengerjakan ibadah kepada Allah dengan baik dan bisa berakhlak kepada sesama dengan baik. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Rabbana